Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuta Andiani Priyata Putri. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Syahnu-Jati Cirebon. Pada mata kuliah ilmu ma'ani, di sini saya akan menjelaskan mengenai al-musnad ilaih, ahwaluhu wal igrad. Pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai ta'riful musnad ilaih bil idmar. Yang kedua, ta'riful musnad ilaih bil ilmiah. Yang ketiga, ta'riful musnad ilaih bil isyarah. Dan yang keempat, tangkirul musnad ilaih. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ta'riful musnad ilaih bil idmar, yaitu bentuk dari memakrifatan musnad ilaih dalam suatu kalimat dengan menggunakan bentuk dhamir. Di sini ada 3 bentuk dhamir, yaitu alikaunil hadis fil maqam al-mutakallim, yaitu pada penempatan dhamir orang pertama, dan yang kedua pada al-mukhatab, yaitu orang kedua, yang ketiga yaitu al-ghaib, yaitu pada penempatan orang ketiga. Yang pertama di sini dalam bentuk dhamir orang pertama. Contohnya, ana an-nabiyyu la kadzibu, yang artinya akulah nabi yang tidak berdusta. Contoh dari dhamir orang pertama pada kalimat ini yaitu pada kata ana, yang artinya saya. Nah, ana ini dalam ilmu nahwu termasuk pada dhamir orang pertama. Contoh pada al-mukhatab, yaitu orang kedua. Di sini contohnya yaitu la ilaha illa anta. Dhamir dari orang kedua pada kalimat ini yaitu pada kata anta. Yang ketiga pada orang ketiga. Contohnya wallahu tabaraka wa ta'ala. Contoh dari kata ini yang merupakan yang menunjukkan orang ketiga yaitu pada kata huwa. Selanjutnya, pembahasan mengenai ta'riful musnad ilaih bil ilmiah. Yang pertama ada kal-madhu fil ilqab. Yang kedua ada mal-ihanah. Yang ketiga ada at-tabaruk. Dan yang keempat ada al-kinayah. Yang pertama yaitu kal-madhu fil ilqab, yaitu pujian atas laqab, yaitu atau julukan kepada seseorang. Contohnya ja'an nasru, telah datang siapa si penolong. Yang kedua ada mu'ihanah, yaitu ihanah di sini seperti menghinakan. Contohnya wadhaba ta'abbata syarru, dan telah pergi siapa si penjahat. Yang kedua at-tabaruk, yaitu mendapatkan berkah. Contohnya Allahu akrimini. Nah, contoh dari perkataan akrimi ini biasanya untuk menjawab sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini seperti hal akramakallah. Nah, maka jawabnya Allahu akramani, semoga Allah memuliakanku. Yang terakhir yaitu al-kinayah. Al-kinayah di sini yaitu sindiran terhadap kebaikan atau keburukan seseorang. Contohnya seperti kata Abu Lahab fa'ala kadza. Abu Lahab melakukan seperti ini. Pembahasan selanjutnya yaitu ta'riful musnad ilaih bil isyarah. Selanjutnya pada pembahasan ta'rif musnad ilaih bil isyarah. Yang pertama yaitu ada ta'dhimud darajatuhu bil qarab, yaitu mendekatkan derajatnya, meninggikan derajatnya dengan kedekatan. Contohnya inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, ta'dhimud darajatuhu bil ba'di. Yang kedua pada ta'dhimud darajatuhu bil ba'di. Contohnya dzalikal kitabu la raiba fi. Yang ketiga yaitu at-tahkiru bil qarab, yaitu membenci dengan
mendekati. Contohnya, hal hadza illa basyarun mislukum au tahkiru bil ba'di. Yang terakhir, at-tahkiru bil ba'di, yaitu meremehkan dimensinya. Contohnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pembahasan yang terakhir yaitu tangkirul musnad ilaih. Pembahasan terakhir yaitu tangkirul musnad ilaih, yaitu penolakan dari musnad ilaih. Yang pertama ada takfir, yaitu argumentasi. Contohnya, wa in yukadzibuka faqad kadzabta rasul min qablika. Jika mereka berbohong kepada Anda, maka utusan dari Anda juga telah berbohong. Nah, contoh penolakan yang kedua yaitu ada at-taklil, yaitu meminimalkan. Contoh kalimatnya yaitu law kana lana minal amru syai'un. Jika kamu memperoleh sesuatu, minimal dalam masalah ini kamu itu memperoleh sesuatu, yaitu seperti misalnya hikmah yang kamu dapetin itu minimal kamu dapat hikmah dari masalah ini. Nah, yang kedua yaitu qasdul ifrad, yaitu niat dari setiap individunya gitu. Contoh kalimatnya yaitu wailu ahuna min wailiyun. Nah, yang ketiga yaitu ada al-qasdu nau'iyah, yaitu menentukan kualitas. Contoh kalimatnya yaitu likulli da'un dawaun, yaitu setiap doa adalah obat. Maaf, arti dari likulli da'un dawaun yaitu artinya setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, yang terakhir yaitu al-ihanah, yaitu penghinaan. Contoh di sini yaitu ja'a syariku, seorang pencuri telah datang. Nah, mungkin cukup sekian bahasan mengenai al-musnad ilaih wal ighrad. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.